Kalau kita lebih menjurus lagi bahwa salah satu sumber pemanasan global atau perubahan iklim itu sumbernya dari sampah itu. Ya, kita udah mulai merujuk nih ke topik perbincangan kita terkait dengan perubahan iklim. Kak Ino, apa sih yang mendasari Kak Ino gitu ya, selain dengan sampah-sampah tadi itu, selain ketertarikan terhadap dengan pengolahan sampah, apa sih yang mendorong Kak Ino untuk membuat gerakan atau membuat apa ya ini sirkular ini? Apa yang mendorong Kak Ino untuk tertarik dengan dunia pengolahan sampah organik ini? Kenapa, Kak Ino? Oke, yang pertama kenapa kita langsung terjun sebagai praktisi? Yang pertama, anak muda itu butuh eksekusi, tidak hanya sebatas omong-omong, tapi kita turun eksekusi. Ada yang tersinggung nanti nih. Supaya masalah-masalah ini bisa ada solusinya seperti itu. Next, yang kedua itu adalah masalah perubahan iklim itu sendiri. Kita tahu bahwa perubahan iklim itu salah satu sumber pemanasannya itu adalah gas CH4. Oke. Berdasarkan data di Indonesia itu kalau tidak salah menghasilkan 14,3 juta ton CH4 di dunia, dan ini salah satu sumbernya itu dari masalah sampah organik itu. Nah, ini yang menjadi kalau kita terus-terus melihat fenomena yang ada, kapan kita bisa mencari solusi ini bersama-sama. Akhirnya ya kita putuskan, walaupun banyak rintangan dan hambatan, kita mencoba untuk terjun langsung biar sama-sama mencari solusi atas permasalahan-permasalahan ini. Sebelum tadi kan disinggung nih tentang solusi, apa yang teman-teman dari Sirkular sudah lakukan untuk membahas terkait dengan solusi? Karena kan sampah organik ini macam-macam bentuknya. Kira-kira apa yang teman-teman yang sudah dibuat dan dampaknya apa? Langsung aja sekalian kita supaya jangan cuma ngomong aja gitu kan, kita juga pengen tahu nih dampaknya apa dari program-program yang teman-teman lakukan. Yang sudah kita lakukan saat ini adalah untuk mencari solusi itu dengan budidaya BSF, Black Soldier Fly. Nah, Black Soldier Fly itu sejenis insek atau serangga yang mempunyai kemampuan untuk mereduksi atau memakan sampah itu menjadi produk yang bernilai untuk pakan ternak, bisa dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita pakai BSF ini? Karena BSF ini cukup efektif dan efisien seperti itu. Nah, ini yang menjadi solusi yang kita lakukan saat ini untuk tidak hanya kita sendiri, tapi kita mau mengajak semua anak-anak muda tentunya dan masyarakat Kota Kupang supaya sama-sama lah kita mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tadi disebut BSF ya, produknya itu adalah apa dalam bentuk? Kalau BSF sendiri produk akhirnya itu bisa dalam bentuk pakan ternak, baik itu untuk burung, kemudian untuk ikan, untuk ayam dan lain sebagainya, dan juga bisa jadi pupuk dalam bentuk kasgot itu. BSF ini kalau tidak salah dia nanti akan menghasilkan telur yang kemudian akan menjadi maggot ya. Iya, maggot. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah maggot ini atau bukan asing ya. Ini bukan bahasa asing. Ini memang maggot gitu. Jadi tadi akan menjadi pakan. Maggotkah yang diolah atau BSF nih yang diolah? Kita juga bertanya-tanya apa apa tadi? Cacing kecil. BSF-nya atau maggotnya yang bakalan jadi pakan kayak gitu. Kalau mungkin saya jelaskan sedikit ya, satu siklus kehidupan BSF itu kan maksimal itu 45 hari lah. Nah, itu siklus hidupnya itu mulai dari telur, kemudian baby maggot, kemudian ada maggotnya sendiri, kemudian ada prepupa, kemudian pupa, dan juga menjadi BSF atau lalat itu sendiri. Dan ini mereka merupakan satu siklus kehidupan yang terus berlanjut. Tadi Kak Ino sempat katakan bahwa Kak Ino juga harapannya ingin mengajak anak-anak muda. Apakah sejauh ini sejak Sirkular ini terekspos, sudah berapa banyak anak muda? Apakah selama ini dan bagaimana cara mereka berpartisipasi? Karena kan kita juga mau supaya isu perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tanggung jawab 1-2 orang, tapi keterlibatan anak-anak muda khususnya. Bagaimana Kak Ino meng-guide anak-anak muda ini supaya ikut tertarik dalam isu perubahan iklim, khususnya untuk budidaya maggot sendiri, Kak Ino? Baik, untuk strategi atau cara kita mengandeng atau meng-guide anak-anak muda untuk bisa sama-sama budidaya BSF itu, kita mulainya sebenarnya simpel sih. Kita coba mulai dari satu paket yang dimulai dari rumah itu saya sudah cukup sih. Dan tahun 2023 kita sudah bersama-sama dengan salah satu LSM untuk mengedukasikan kepada masyarakat di beberapa titik di kelurahan di Kota Kupang. Dan juga kita menggandeng beberapa instansi pemerintah untuk sama-sama
mengedukasikan. Kemudian ada beberapa anak muda yang tersebar di NTT yang sudah mulai untuk mencoba budidaya BSF, budidaya maggot. Ya, walaupun hasilnya saat ini belum begitu kelihatan seperti itu. Orang juga ingin bertanya ke Eno, ini kan adalah hal baru yang dibuat yang tentunya butuh modal nih gitu kan. Saya pengen budidaya maggot nih gitu kan, budidaya BSF. Saya butuh modal berapa gitu, karena kan jangan-jangan mahal nih. Karena kita segala sesuatu yang kita pengen usahakan pasti bertanya-tanya dengan modalnya, iya nggak sih Kak Angel, ya kan? Bener banget, dan aku tambahin boleh nggak sih Kak Umbu dan juga Kak Ignatius. Kak Ino. Oh, Kak Ino. Nama tapi gaulnya. nama gaulnya. Kak Ino, tadi juga off the record ya kita udah tanya gitu sama Kak Umbu. Ini kenapa sih? Angel juga jujur aja pernah punya pengalaman ya budidaya seperti itu, tapi aduh takut karena mungkin tidak ada informasi, tidak ada mungkin belum ketemu sama Kak Ino, belum ketemu sama Kak Umbu. Jadi akhirnya ya udah deh, ini kayaknya useless lah untuk rumah tangga. Tapi kenapa sih kalau di Kupang sendiri bibitnya ya baby maggot or maggot sangat mahal? Apakah memang mahal? Karena kalau bilang bibit ini untuk di luar daerah, apalagi di Bali murah dan gampang untuk kita mendapatkan. Betul. Bagaimana nih? Lantas bagaimana? Kita dapatnya di mana? Harganya berapa? Dan apa saja nih? Kalau kita beli, apakah cuma dapat maggotnya aja atau cuma dapat fasilitas dan edukasi kayak gitu loh? Silakan nih, Sirkular. Baik, bisa menghubungi kami melalui media sosial Circle, baik di Facebook, di Instagram maupun di LinkedIn dan YouTube dan lain sebagainya. Kita mulai jualnya itu dari telur BSF dengan minimal pembelian itu 10 gram, Kak. 10 gram minimal. Harga pembeliannya itu di per gramnya itu adalah 5.000. Tetapi karena banyak anak-anak muda atau orang masyarakat di Kota Kupang yang belum begitu paham, kita juga menyediakan paketnya, paket BSF-nya itu telur BSF, kemudian biopon kecil untuk skala rumah tangga, dan juga nampan untuk penutup itu di kisaran per paketnya itu 150.000, Kak. Nah, itu satu kali investasi, tetapi pemanfaatannya itu bisa berulang-ulang. Jadi kita prinsipnya 150.000 itu bukan beli terus menerus, tetapi sekali beli atau investasi yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjut. Dan apakah ada pendampingan nih? Ya. Misalnya udah di rumah tangga udah Angel beli nih, kamu iya juga kan? beli. Terus apakah dilepas tuh ya kan? Kayak Angel jujur nggak tahu, karena kalau mau dibilang ini media untuk penyimpanan maggotnya tuh akhirnya maggot kan banyak makan. Dia juga bertumbuh banyak, meluap lah dari tempat itu. Jadi Angel pikir aduh takut berubah gitu. Nah, gimana tuh Kak Ino? Ada pendampingan terkait dengan edukasi nih Kak Ino untuk pemula khususnya. Kalau untuk pemula biasanya kita lakukan pendampingan. Kalau tidak secara offline, kita juga bisa lakukan secara online via WhatsApp. Gitu. Oh, jadi ada konsultasi. Digital ya. Gila. Jadi di mana saja boleh berkonsultasi dengan Kak Eno. Ya, kita kan sekarang anak-anak muda kan lebih kekinian, jadi kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang bisa dipakai anak muda dan lebih efektif, yaitu media sosial. Baik, teman Pro 2, saya juga ingin menginformasikan terkait dengan prestasi-prestasi Kak Eno ini. Sebenarnya Kak Eno selain juga merupakan owner atau founder dari Circular, Kak Eno juga ini founder dari Maggot NTT gitu. Jadi komunitas yang memang concernnya terhadap budidaya maggot, dan juga Kak Eno ini merupakan youth ambassador-nya Kementan. Wow, tahun 2023. Selain dari Kementan juga ini merupakan dutanya BIS ya. Jadi berbicara tentang prestasi yang saya tahu ini Kak Ino, mungkin ada prestasi-prestasi lain, dan kira-kira seberapa seberapa banyak sih manfaat yang diperoleh dengan mengikuti pendampingan dari Kementan dan juga dari Bank Indonesia terhadap pengembangan usaha dan juga networking yang Kak Ino alami dapatkan sejauh ini? Kalau dari selama yang ikut berbagai kegiatan itu, baik dari Young Ambassador Agriculture, dari YES Program, kemudian dari BIS, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang menyangkut event-event tentang startup dimanapun itu, kita mendapat banyak-banyak networking yang selama ini kita tidak bisa dapatkan, baik itu secara lokal maupun nasional, bahkan internasional. Ini sebenarnya hal-hal yang selama ini kita cari, tetapi dengan event-event seperti ini kita bisa menjangkaunya. Ini bagi kami networking itu mahal, seperti itu. Baik, mungkin nanti juga akan menjadi topik khusus nih Kak Angela terkait dengan
Youth Ambassador-nya Kementan ini kan terbuka untuk umum nih sebenarnya. Ini merupakan wadah belajar sih, dan Kak Ino merupakan jebolan dari situ juga nih. Kita ucapkan terima kasih nih buat Kementan dan juga Bank Indonesia yang telah menghadirkan Kak Ino yang juga telah berkontribusi. Wow, Kak Ino, kita juga pengen bertanya terkait dengan banyak topik Kak Umbu, bukan aja soal budidaya maggot. Of course, yes. Tapi juga bicara soal topik kita, balik lagi nih. Perubahan iklim. Dan apa sih dampaknya secara langsung kepada petani milenial dan mungkin petani secara umumnya? Apakah memang apa yang kita makan itu juga merupakan dampak dari perubahan iklim? Ada hubungannya dengan perubahan iklim? Seperti wortel yang kecil, maklum ya. Wortel yang kecil, tapi kok harganya, mahal banget. Ada harga, ada kualitas. Baik, kita kembali lagi terkait dengan perubahan iklim. Tadi petani milenial, mungkin kita akan pisah sedikit dulu nih terkait dengan perubahan iklim. Hubungannya dengan maggot tadi sudah kejawab nggak sih? Udah. Lantas sekarang dengan petani milenial, petani dan milenial. Seberapa urgennya anak-anak milenial di Aceh jadi petani? Karena kan hello gitu kan, Kak Angel ya. Hari ini mau jadi petani, ya kali gitu kan, maaf kata kalau saya emang petani sampai dengan sekarang teman Pro 2, hanya kan isu terkait dengan petani milenial ini dari sudut pandangnya Kak Ino sendiri bagaimana? Seberapa penting keterlibatan milenial dalam sektor pertanian? Kak Ino, silakan. Oke, kalau dari sudut pandang saya, keterlibatan generasi milenial dan Gen Z terhadap pertanian itu hal-hal yang sangat perlu didukung dan didukung. Karena kita omong tentang petani itu tentang ketahanan pangan. Itu untuk diri kita sendiri, untuk kelompok kita, maupun yang paling besar itu untuk bangsa. Secara realita bahwa sekarang ini minat-minat anak-anak muda untuk menjadi petani itu kan sudah mulai bergeser, terjadi penurunan yang cukup signifikan istilahnya. Kalau tidak salah, berdasarkan data terakhir itu jumlah petani milenial usia 19 sampai 35 tahun itu sekitar 6 jutaan lah. Nah, ini satu Indonesia loh. Nah, kalau kita sedikit sekali ya Kak Angel ya. Melihat realita bahwa petani semakin sedikit, kita akan melirik ke depan atau masa-masa yang akan datang itu menuju Indonesia emas itu, wah bisa tidak kalau ketahanan pangan kita untuk Indonesia emas sedangkan petani milenialnya tidak ada. Jadi memang untuk mencapai visi Indonesia emas 2045 ini memang harus didorong dari anak-anak muda gitu, salah satunya melalui program petani milenial untuk mendorong sektor pertanian untuk supaya kita bisa swasembada pangan paling tidak. Tapi berbicara tentang petani milenial, orang bilang gitu ya, akan lebih cepat, masif kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan teknologi gitu. Sedangkan kita tahu teknologi ini kan sangat luas. Kira-kira yang paling sederhana lah, bagaimana kita mendorong sektor pertanian dan melibatkan anak-anak muda, dalam hal ini petani milenial, dikaitkan dengan teknologi. Kira-kira teknologi seperti apa nih yang bisa diadopsi oleh anak-anak muda? Oke, mungkin teknologi yang paling simpel bisa diadopsi anak-anak muda itu adalah smart irigasi tetes. Smart irigasi tetes. Apalagi tuh Kak? Itu lebih spesifiknya untuk kita yang wilayah lahan kering, itu adalah sebuah teknologi pintar pertanian yang sistem pengairannya itu menggunakan irigasi tetes yang bisa dikontrol melalui handphone. Gitu. Oh, udah ada ya. Oke. Ini bukan sesuatu yang baru karena memang sudah ada dan pernah itu masuk di televisi juga oleh anak muda ya, bagaimana mereka juga mengembangkan ya, kalau mau dibilang mengawinkan ya teknologi dan juga sesuatu yang berhubungan dengan itu ya, pertanian. Jadi udah ada bukti nyata bagaimana keterlibatan anak muda dalam ini memanfaatkan teknologi untuk sektor pertanian. Next kita bahas. Teman Pro 2, ini isu menarik juga yang pengen bertanya, boleh langsung di 0811 3820 9090. Buat teman-teman yang sementara mendengarkan diskusi kita, kalau tiba-tiba ada muncul pertanyaan, langsung aja di WhatsApp. Oh, sudah ada ke Angel. Mari. Ada. Dari siapa di mana? Mari kita sapa dulu yang pertama. Halo. Ini ada Ira yang ada di Liliba, katanya selamat sore, heboh ya kakak bertiga. Ya, begitulah kalau ketemu ke Angel, kalau nggak heboh mah bukan ke Angel lagi. Hey. Oke, ini katanya mau tanya sama Kak Umbu dan juga Kak Ino. Tapi bagaimana sih Kak Ino melihat tantangan perubahan iklim untuk pertanian secara global dan untuk di daerah NTT sendiri, apa yang dibutuhkan oleh petani saat ini? Betul ya? Apa
secara global dan juga di NTT apa nih yang dibutuhkan? Karena pastinya beda nggak sih kalau secara global dengan apa yang kita butuhkan di daerah sendiri? Harusnya sih beda karena kita kan lahan kering. Saya tidak tahu, ini pandangan saya. Kita kan budidaya pertanian berbasis lahan kering. Entahlah orang-orang yang pakar di bidang itu silakan menjawab. Silakan Kak Ino. Baik, terkait dengan tantangan perubahan iklim bagi petani di global dan di NTT sendiri, kan masing-masing punya skop yang berbeda. Nah, kalau di global itu yang pasti ke depan itu kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang secara tidak langsung mungkin belum kita ketahui itu bisa kita dapatkan. Tetapi kita sebagai anak-anak muda NTT tidak usah berpikir yang terlalu besar dulu. Kita coba mulai dari NTT. Nah, perubahan iklim di NTT ini kan mau dibilang sudah terjadi sejak lama sebenarnya, seperti lahan kering, kekurangan air dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya hal lama, tetapi secara gaungnya itu kan belum terlalu terdengar di beberapa tahun sebelumnya. Nah, yang dibutuhkan anak-anak muda sekarang itu adalah kreativitas inovasi. Kreativitas inovasi, asik. Anak-anak muda atau petani-petani milenial itu sekarang tuh punya kemampuan untuk berinovasi yang kecil maupun yang besar dengan biaya yang efektif dan efisien. Jadi doronglah mereka untuk mencoba menjadikan diri mereka sendiri. Salah satunya dengan Magot, melalui budidaya Magot BSF ini ya, Kak Ino. Jangan cari yang mahal-mahal, yuk dengan invest 150 di Magot NTT misalnya, udah ada produknya, bahan-bahannya, fasilitasnya, termasuk dengan biaya konsultasi udah include dalam. Jadi ngapain susah-susah kalau kita bisa, kembali lagi nih sebenarnya motivasi, saya pikir. Entahlah kalau Kak Ino lihatnya gimana. Jadi memang apakah itu juga menjadi tantangan kita di Kupang, anak-anak muda khususnya, untuk bisa memulai budidaya BSF di Kupang. Dan yang Kak Ino rasakan sendiri terkait dengan perubahan iklim yang paling menonjol saat ini apa? Kalau yang paling menonjol ya kita tahu itu sekarang kan kayak semakin panas tuh. Ya benar gak sih Kak Angel? Iya ya. Terus pola hujannya juga karena berdasarkan informasi atau data yang dipublis oleh salah satu lembaga bahwa 2023 hingga Januari 2024 itu terjadi peningkatan suhu sebanyak 1,56 derajat Celcius. Seperti yang diprediksi itu 1,5, tetapi ada peningkatan lagi 0,6. Jadi kayak wah, ini tidak terasa tapi ada. Nah, itu. Jadi ini yang kalau kita semakin panas, tentunya ke depan tantangan akan semakin berat. Itu. Nah, itu kan tantangannya udah Kakak udah menjelaskan, Kak Umbu juga sudah bertanya. Tapi Kak Ino, membuat Angel penasaran sama teman Pro 2 yang lagi mendengarkan saat ini. Kalau dengan tantangan cuaca iklim, harus putar otak seperti apa nih untuk para petani yang ada di daerah? Apalagi dengan kesulitan mendapatkan air, pupuk, dan masih banyak lagi. Ini mereka putar otaknya seperti apa? Alias strategi untuk hasil pertanian seperti apa nih? Yang paling sederhana itu adalah memulai sistem pertanian peternakan dengan sistemnya itu kalau gaulnya itu Climate Smart Agriculture. Climate Smart Agriculture, please. Explain to us, please. Kalau bahasa sederhananya itu adalah pertanian yang ramah iklim. Misalnya pola-pola sistem pertanian yang agroforestry, kemudian permaculture, kemudian pertanian yang ramah lingkungan. Bukankah selama ini memang kita pertanian kita ramah lingkungan? Apalagi nih bedanya? Bukannya kita selama ini juga, tolong jelaskan pertanian macam mana yang tidak ramah lingkungan, iya kan? Pertanian yang tanda kutip tidak ramah lingkungan itu adalah model-model pertanian yang pemanfaatan bahan-bahan kimia yang cukup. Iya. Misalnya penggunaan bahan-bahan kimia untuk obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita anak-anak muda itu perlu melihat long term, jangan short term. Kita harus melihat ke depannya tantangan akan semakin kompleks. Jadi pola pertanian peternakan ramah lingkungan itu perlu kita adopsi dan kita lakukan. Nah, kembali lagi ke peran anak muda. Apakah peran anak milenial terhadap sektor pertanian? Apakah kita yang harus menjadi petani atau kita juga bisa mensupport petani dalam bentuk apa gitu? Karena kan kadang-kadang kita kalau ngomong tentang petani milenial pasti di bayangan manusia-manusia di jagat raya ini akan berpikir, oh, masa harus jadi petani gitu? Apakah iya kontribusi milenial terhadap sektor pertanian harus jadi petani atau ada model lain nih yang bisa kita lakukan untuk mendorong sektor pertanian tapi dilakukan oleh anak-anak muda? Mungkin selain kita menjadi petani langsung ya, mungkin kita juga bisa mendukung para petani dengan produk-produk yang sudah ada. Itu kita yang lain khususnya bisa
bergerak di bidang pengolahan. Nah, ini kan tidak bertani secara langsung, tetapi bisa membantu petani untuk mengolah hasil-hasil tani Hilirisasi berarti ya, oke. menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis dan punya unique value proposition yang lebih kuat, supaya daya saing produk-produk pertanian itu makin lebih baik lagi. Iya, benar sekali teman Pro 2, karena salah satu kelemahan kita ini saat ini adalah kurangnya hilirisasi, ya kan? Jadi mungkin anak-anak muda tidak harus jadi petani, tapi bisa mengambil produk dari pertanian, gitu ya, sehingga petani-petani kita juga punya akses pasar yang pasti, mereka lebih semangat bertani dan menghasilkan produk-produknya yang terus meningkat. Saya pikir gitu ya, Kak Angela ya. Kak Umbu, ini juga ada pertanyaan beberapa, bukan beberapa ya. Banyak pasti. Banyak, ya. Banyak. Ini juga Angel sempat membalas, sabar dulu, tunggu ya. Boleh lah ya Penjelasan dari dibaca. Oke, Kak Umbu, ini 2 pertanyaan dulu ya. Boleh. Ada yang bertanya ini dari Ana Maria yang ada di Naikote. Halo Kak Ana, Kak Maria. Katanya salam sehat untuk kakak berdua, senang banget ya ini bisa mendengarkan Pro 2 Kupang dengan topik yang seru, karena memang sudah menjadi pembahasan di kantor Papa ya, dan Papa juga sudah di rumah juga kami menerapkan hal yang sama. Tapi mungkin untuk Kak Ino dan Kak Umbu ya, bolehlah menjelaskan bagaimana sih cara memanfaatkan area rumah yang sempit menjadi area pertanian ramah lingkungan dan praktis untuk anak muda. Apalagi bukan aja anak muda, orang-orang tua nih. Kan mereka juga senang bertani ya. Selama ini kan kita mungkin tanam yang ya untuk kita makan aja dalam rumah. Nah, itu gimana, Kak? Oke, kalau istilahnya pertanian di sekitar rumah itu yang paling gaul sekarang yang bisa kita tahu itu istilahnya urban farming. Urban farming. Asik ya. Nah, urban farming itu adalah kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Yang pasti kita bisa kecil-kecilan lah menanam dengan menggunakan polybag, misalnya tanaman biofarmaka seperti jahe, kemudian seperti serai dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa tanam-tanam kayak lombok atau misalnya tanaman stevia. Stevia. Iya, ini yang lagi ini pengganti ya, gula yang manis-manis gitu kadarnya. Kayak saya. Ya, Kak. Stevia, bunga-bunga dan lain sebagainya. Atau kayak kita bisa pelihara ikan lele. Nah, ini nih segala macam yang bisa diaplikasikan di sekitar rumah. Tidak usah yang belibet-belibet, yang penting simpel dan ada gitu. Apakah itu model masuk di pertanian cerdas? Yes, you are. Oke. Nah, sebelum kita rehat dan masih ada satu pertanyaan lagi, Kak. Ternyata masih banyak. Malu udah pengen putar lagu nih kayak jelas. Tunggu Lanjut. Dulu ya. Ya, tunggu dulu, Kak. Ini kita baca selesaikan dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang ada. Betul sekali ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi satu pertanyaan lagi ya, Kak Umbu dan juga Kak boleh, Ino. silakan. Ada yang bertanya ini dari siapa yang udah gabung ya. Oke, Celia yang ada di Perumnas, katanya kenapa sih produk olahan pertanian yang organik pada mahal, dan kapan produk olahan organik ini menjadi produk unggulan yang bisa didapatkan di pasar? Kenapa harus produknya kita dapatkan di supermarket, apalagi yang mewah katanya? Kenapa mahal dan kapan bisa dapat di pasar? Baik. Ini produk organik kenapa mahal itu karena memang proses pengolahannya dari awal produksi sampai panen itu betul-betul dengan prinsip-prinsip yang organik. Nah, itu yang melihat bahwa organik itu mahal. Tetapi kita sekarang teman-teman anak muda melihat bahwa ke depan itu kita mau menjadikan bahwa organik itu tidak mahal, tetapi organik itu murah. Tapi kita butuh dukungan teman-teman semua untuk mengubah mindsetnya kita dulu. Kita jangan melihat bahwa mindset apa nih, Kak Ino? Kita jangan melihat menilai atau melihat bahwa organik itu mahal. Mahal itu mungkin dari segi harganya, tetapi dari segi kualitas dan kesehatan kita yang tidak bisa kita rasakan secara langsung, itu nilainya mahal. Jadi kita jangan melihat sesuatu itu dari short, artinya jangka pendek, tapi kita harus melihatnya jangka panjang. Nah, tantangan teman-teman petani muda juga sekarang mau supaya ke depan produk-produk organik itu tidak mahal tetapi murah. Oke. Senyap. Kok senyap? Makanya saya tadi sementara berpikir, saya sementara loading yang terkait ini, keterlibatan anak muda apakah hanya di magot pertanian, apakah kita tidak berkontribusi terhadap
kan lagi hit sekarang tanam pohon kah? Iya kan ya. Kemudian kasih bersih got kayak si Pandawa kemarin gitu kan. Kok nggak ada gitu. Apakah di teman-teman di sirkular hanya memang fokus di Magot atau ada aktivitas lain itu loh sebenarnya. Saya sebentar berpikir makanya selalu iya kak, saya takut tanya karena takutnya tidak ada. Tapi apakah itu juga menjadi bagian dari konsennya si Magot, si sirkular khususnya? Sebenarnya kita itu tidak bergerak sendiri. Teman-teman yang tergabung juga baik dari komunitas ekosirkular itu ada yang fokusnya itu di edukasi sampah, ada yang pengolahan sampah organik di rumah, kemudian ada yang di pemilahan, ada yang di bank sampah, kemudian di medis, dan juga ada komunitas petani-petani muda di NTT, kemudian ada juga komunitas NTT Youth Creative Hub. Artinya anak-anak muda sekarang itu punya banyak ruang untuk bisa mengekspresikan diri seperti dengan hal-hal kecil lah. Tidak usah yang besar-besar dulu, kita mulai dari hal-hal kecil secara konsisten, pasti kita juga ke depan akan semakin baik. Ada juga teman-teman yang pilih-pilih sampah di pantai, tetapi sampai saat ini ya realitanya tetap masih ada. Ini kayaknya nyinggung komunitas, bukan nyinggung, tapi ya memang ada keberadaan. Ya kita bersyukur juga anak-anak muda nih sekarang kayak pada aware ya dengan lingkungan, dengan masalah iklim, cuaca, apalagi sampah. Jadi kemanapun mereka berada pasti ya akan pungut. Saya selalu lakukan itu dengan komunitas. Tanam pohon kemarin katanya mau buat tanam pohon. Yes. Apa nih? Kita juga sekarang ada berencana untuk aksi tanam pohon, tapi bukan tanam di lahan kering. Sekitar kita yang tanam habis pohonnya mati, tetapi menyinggung kurang aja. Kita sekarang siapa yang kamu singgung? Jujur. Nggak ada. Yang merasa tersinggung ya silakan ya kan. Kita sekarang halo. Akan semakin heboh nih diskusi kita. Silakan. Halo, selamat sore. Mungkin boleh istirahat dulu sambil Kak Inyo melanjutkan ya perbincangannya. Oke, jadi gimana Kak Inyo? Tadi udah sampai di mana? Tanam pohon nih. Pohon apa aja? Artinya kita lagi berencana untuk tanam pohon trembesi di salah satu lokasi yang ada sumber mata air. Kenapa sumber mata air? Iya, kenapa harus pohon itu, jenis pohon itu tuh Kak? Karena berdasarkan konsultasi kita dengan dinas terkait bahwa yang paling cocok untuk ditanam di lokasi mata air itu adalah tanaman trembesi. Nah, kenapa kita pilih lokasi sumber mata air? Karena sekarang ini kan masalah kekeringan. Dan kita harus yang paling penting yang kita jaga saat ini adalah lokasi mata airnya itu. Jadi kita fokusnya di situ supaya mata air ini ke depan dia tetap ada. Jadi kita fokusnya di lokasi-lokasi mata air yang akan berkolaborasi dengan salah satu penggiatnya juga, yaitu Tanam Air. Nanti bisa lihat di media sosialnya juga. Itu ada Tanam Air di mana lebih fokus untuk konservasi air yang bisa membantu keberlanjutan mata air itu sendiri dan juga membantu petani-petani di desa. Orang di mana-mana tanam pohon, tanam air kayak Angela. Menarik ya. Baik, teman Pro 2, kita akan rehat sejenak tetap di Talkspace dan Kak Angela akan memutarkan lagu yang judulnya adalah Good Time dari Nick Moon. Nick Moon nggak ada. Ada loh, masa udah hilang tiba-tiba. Nick Moon, tunggu sambil tapi tolong dong memperkenalkan diri. Baik, teman-teman, sebelum kita rehat, saya ingin perkenalkan salah satu narasumber kita sore hari ini. Ada Kak Adi Banamtuan, SPT MPT. Wow, kalau dengan Kak Ino tadi kita membahas terkait dengan perubahan iklim, sebenarnya Kak Adi ini juga merupakan founder dari Nope Farm yang juga merupakan praktisi dari sektor pertanian dan merupakan petani milenial. Kalau Kak Ino juga petani milenial, tapi Kak Adi juga nggak kalah milenialnya gitu. Kak Adi ini juga punya lahan pisang Calvin Days. Apa itu Kak? Jenis pisang yang panjang hijau dan sudah masuk di pasar-pasar di supermarket loh. Organik 100%. Kita akan bahas ini, mau langsung atau kita putar lagu dulu? Dulu ya, sambil mencari lagunya Kakak. Baik. Terus hanya di Pro 2 Radio Kubang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Walk into the room, make time and jealous, shining like that. You're breaking every rule. I take the consequences after the fact. I was running my own clock,
nothing but cigar smoking pain with tequila to play till you, until you caught me on my good side in that good life. I swear I wasn't like that, no, until I got you on my good side, about that good life. I swear I wasn't like that, no, good side. When it comes to you, we only speaking in tongues, in tongues. I could be walking on the moon, you keep me sweating just like the sun. I was running my own clock, I was loving till it stopped. I was nothing but cigar smoking pain with tequila to play till you, until you caught me on my good side in that good life. I swear I wasn't like that, no, until I got you on my good side, about that good life. I swear I wasn't like that, no, good side. Good side. Good side. I swear you got no good sides. I swear you don't need good life, 'cause I'm looking at both sides. Even better every single time. Good side in that good life. I swear I wasn't like that, no, until I got you on my good side, about that good life. I swear I wasn't like that, no, good side. Good side. Good side. Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol oke. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan. Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ish, aku lagi yang dipencet. Ya elah, masih seringan aku kali ah. Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan. Sore Ceria with Pro 2. Teman terbaik kamu.
FM, teman terbaik kamu. Baik, balik lagi nih bersama saya Bintang di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang narasumber kita udah lengkap. Ada Kak Ino dan juga Kak Adi Banamtuan. Tadi kalau kita membahas terkait dengan perubahan iklim, lebih banyak ke perubahan iklim, dan juga sedikit-sedikit menyinggung terkait dengan petani milenial, seberapa besar kontribusi petani milenial. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber Kak Adi Banamtuan. Ya, kalau kita lihat di flyer udah tersebar lah ya foto-foto tampan kedua narasumber kita ini. Kak Adi ini merupakan salah satu petani milenial yang komoditinya adalah pisang Cavendish gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pisangnya ini udah masuk di pasar-pasar, toko-toko besar, supermarket ya, dan juga sudah punya nama Nopes Farm. Dan seperti apa pisang Cavendish itu, kemudian seberapa banyak peran Nopes Farm terhadap keterlibatan petani, manfaatnya seperti apa, pangsa pasarnya bagaimana, kita akan bahas ini sama-sama dengan Kak Adi Banamtuan. Halo, selamat sore Kak Adi. Halo, selamat sore Kak Umbu. Iya, apa memang kabar? Tadi ini sementara mengurus petani-petani lebih ternyata, makanya agak sedikit terlambat, tapi jangan khawatir, informasinya ini kita sudah tunggu-tunggu sekali. Kak Adi, kita mau bahas terkait dengan pisang Cavendish ini sebenarnya pisang jenis apa gitu, dan kenapa harus anak muda yang kerjakan? Karena tema kita lagi-lagi adalah petani milenial. Kenapa Kak Adi sebagai anak muda memilih pisang Cavendish dan kenapa harus anak muda? Coba Kak Adi, ayo. Ya, baik, terima kasih. Ini memang beranjak dari rasa kekhawatiran anak muda dalam hal ini bahwa pasarnya memang ada, tapi belum ada petani satupun yang serius. Memang ada yang sudah tanam tapi belum serius, dalam artian bahwa betul-betul budidayanya secara maksimal. Dan itu yang menjadi salah satu alasan kami untuk akhirnya kami serius untuk membudidayakan salah satu jenis pisang Cavendish. Dan perlu kita tahu bersama bahwa pisang Cavendish ini merupakan salah satu jenis pisang konsumsi yang paling populer di supermarket di Kupang, bahkan di seluruh dunia. Ciri khas. Lebih ke pisang konsumsi layaknya pisang Ambon, tetapi warna kulitnya lebih cerah, fresh, dan juga warnanya hijau ya. Warnanya kuning, matang. Ya. Pikirnya warna hijau, cuy. Pisang hijau. Memang ada jenis pisang yang namanya pisang kulit hijau. Tapi tadi Kak Adi sempat menyinggung kita lebih serius dan itu ditekan gitu loh. Maksudnya selama ini yang tidak serius itu siapa dan bentuk ketidakseriusan mereka apa? Dan saya pikir ini menjadi ciri khasnya Nopes Farm gitu. Bentuk budidayanya seperti apa yang membuat Kakak mengklaim diri yang serius untuk membudidaya. Apa yang membuat Nopes Farm kemudian berbeda dan dianggap paling serius untuk budidaya pisang Cavendish? Iya, memang kalau kita melihat dari budidaya berarti kita suatu usaha yang betul-betul kita mengorganisir proses produksinya secara baik. Mulai dari pemilihan lokasi lahan, pemilihan bibit yang baik, terus cara budidaya yang benar, hingga sampai mendapatkan hasil pisang fresh banana dan akhirnya bisa terjun ke pasar yang bisa memenuhi syarat. Kalau saya lihat latar belakang pendidikannya adalah bahwa Kakak basicnya peternakan gitu kan? Ya, betul. S1, S2-nya kita sama-sama di peternakan gini. Betul. Tapi kok mencintai pisang gitu, itu kenapa? Itu kok bisa gitu? Sebenarnya kebetulan kakak saya juga background pendidikannya itu di
pertanian dan memang awalnya itu beliaunya yang spesialis di pisang. Tetapi saya coba melihat lebih jauh bahwa potensi pisang ke depan ini cukup besar karena belum banyak orang yang melirik ke sana. Ya. Tadi Kak Adi sempat bilang kalau keseriusannya Kak Adi mulai dari persiapan lahan, kemudian pemilihan bibit. Ini kan butuh ilmu khusus. Apakah Kak Adi pernah mengikuti bootcamp kah, pelatihan kah, atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang mensupport Kak Adi untuk bisa mendapatkan pemahaman seperti itu gitu. Siapa, di mana, dan bagaimana kegiatannya untuk mendukung ini? Karena ini tidak murah gitu. Pasti ada tempat belajarnya. Iya, jadi memang untuk posisi-posisi sekarang ini sebenarnya tempat-tempat belajar itu terbuka, apalagi googling yang sangat mudah diakses dan memang untuk tempat secara formal untuk belajar tentang produksi dan budaya pisang itu dari saya itu tidak ada, hanya memang ketekunan otodidak belajar. Dan juga namanya tanaman betul-betul memberi hati yang lebih untuk merawat. Seperti merawat perasaanku padanya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar harus dirawat dan kasih sayang, perhatiannya juga harus benar-benar yang dari pagi sampai sore gitu ya. Iya, namanya juga barang hidup. Ya, jadi memang betul-betul dirawat secara seperti perasaanku padanya yang hidup gitu. Baik, Kak Adi, terkait dengan kegiatannya Kak Adi mulai dari awal sampai akhir, itu apakah Kak Adi sendiri yang kerjakan atau ada keterlibatan dari petani-petani di sekitar lokasinya Kak Adi? Bagaimana bentuk keterlibatan mereka, terus manfaat apa yang mereka dapatkan, apakah hanya sebagai pekerja atau manfaat lain? Nanti kita akan tanya juga ke Ino. Iya, baik. Jadi memang usaha kami ini berlatar belakang usaha mandiri. Usaha mandiri, jadi memang untuk sementara ini kepemilikannya juga mandiri. Nah, untuk keterlibatan masyarakat di sekitar situ memang ada tetapi tidak begitu full keterlibatannya di dalam proses produksi kami. Misalnya ada kebutuhan dalam penyangan atau pembersihan area-area pisang. Kami butuh untuk buka lahan baru misalnya gitu ya. Ya, kami butuh untuk bisa membantu kami beberapa hari maupun beberapa minggu. Terus misalnya pada saat panen kami butuh orang dalam harian maupun mingguan, kami butuh untuk panen. Dan memang keterlibatan mereka itu tidak menetap. Jadi keterlibatan mereka ya lebih ke kerja harian, Dan kami juga turut membantu mereka dalam artian memberikan bibit-bibit anakan yang juga mereka bisa tanam di sekitaran rumah mereka, dan juga ke depan juga kan mereka tidak perlu harus mencari lagi, sudah ada pisang di. Jadi selain keterlibatan mereka dalam tenaga gitu, mereka juga mendapatkan manfaat dengan dikasih bibit apa itu gratis? Iya, gratis. Selain dikasih bibit gratis, apakah ada edukasi terkait dengan cara tanamnya kah? Itu apakah juga dikasih sebagai modal awal? Iya. Jadi memang hampir semua proses produksi itu ada yang memang kami libatkan mereka, dan di dalam proses produksi kami itu memang kami tambahkan dengan edukasi singkat yang bisa mencerahkan begitu, mulai dari misalnya pemberian pupuk yang baik, penanaman jarak tanam yang baik, proses pemanenan yang baik, dan juga kalau di pisang itu ada yang namanya harus potong jantung, bersihkan buahnya seperti itu. Teknis-teknis juga diajar. Jadi dapat ilmunya, dapat bibitnya, langsung pulang praktek gitu ya. Kak Adi. Kemudian saya balik lagi nih terkait dengan produk. Tadi apakah Nope Farming hanya memproduksi pisang segar atau ada produk-produk lain yang kita bisa bilang hilirisasi gitu kan? Apakah itu juga Kak Adi punya, dan seperti apa prosesnya? Iya, jadi memang di Nope Farm beberapa bulan ini saya mencoba untuk mengolah pisang-pisang yang belum layak masuk ke pasar. Yang ditolak pasar. Iya, jadi syarat pasar itu memang ada standarnya, misalnya panjangnya sama besarnya. Nah, ada misalnya di pisang itu satu tandan itu ada 8 sisir. Nah, sisir pertama hingga sisir ke-6 itu super yang bagus yang bisa memenuhi pasar supermarket, dan 2 sisir paling bawah itu yang tidak bisa memenuhi pasar masuk. Yang jadi krus-krus. Iya, yang agak kecil-kecil. Jadi kecil imut. Kami mengarahkan mereka, kami mengolahnya lebih ke stick, banana stick. Dan dimasukin ke
Sementara ini ada di Rukun Jaya ada. Oke, jadi sudah masuk toko-toko ya? Iya, kebetulan baru ada izin PRT-nya. Sementara urus izin halalnya ya. Semoga lah ya. Nah, terkait dengan PRT itu juga sama dengan Kak Ino. Kan Kak Ino nggak mungkin PRT gitu kan, Maggot NTT gitu. Iya. Nah, saya pengen tanya terkait dengan peran kebijakan, peran pemerintah untuk mensupport. Kita juga pengen tahu dong, apakah selama ini itu benar-benar sendiri atau ada dukungan kayak sertifikasi produk, pelatihan, kayak perizinan, apakah itu semua disupport gitu. Karena kalau tidak salah tadi Kak Ino juga itu merupakan dutanya Kementan, dalam hal ini Youth Ambassador, dan Kak Adi juga kalau tidak salah ya, benar ya? Tidak sih. Tidak. Oh, dari Petani Milenial. BIS. Iya, kalau saya alumni BIS. BIS ya, jadi untuk mendorong peningkatan wirausaha ya. Nah, kita tinggalkan itu, kita mau tanya terkait dengan dukungan pemerintah supaya ini juga memotivasi kita. Jangan-jangan kita kerjanya sendiri terus dilepas tangan, lantas bagaimana bentuk dukungannya? Kak Adi dulu, terus nanti baru Kak Ino. Ya, jadi memang sejauh ini banyak sekali yang turut serta dalam proses produksi kami dan juga misalnya seperti Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang itu juga beberapa kali memberikan pelatihan dalam hal kemantapan dalam kewirausahaan dan juga pengembangan usaha. Dalam hal ini usaha pertanian dan juga yang lainnya, peternakannya. Dan juga ada perhatian sebenarnya, dalam artian ini bukan perhatian yang lebih khusus, tapi perhatian bahwa ada petani yang cukup aktif di sini dan dari dinas itu merangkul kami dan akhirnya tahu kalau keberadaan kami ini ada di area-area sini yang cukup produktif. Kalau Kak Ino sendiri bentuk dukungan dari pemerintah untuk mensupport Maggot khususnya karena ini berkaitan dengan perubahan iklim. Oke, kalau saat ini dukungan pemerintah itu lebih ke edukasi, dan kita di instansi terkait itu untuk di LHK Kota Kupang kita sudah mulai melakukan edukasi sama-sama. Dan juga Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang itu kita sekarang lagi siapkan mini lab-nya. Mini lab untuk sentra produksi Maggot terpusat yang terintegrasi seperti itu. Jadi kita prinsipnya bioekonomi sirkular. Dan lokasi mini lab-nya di mana nih? Apakah yang terbuka untuk umum supaya kita juga yang pengen belajar lihat langsung itu bisa, dan juga di Nopes Farm apakah kita juga bisa masuk? Pertama dulu karena menarik ini karena kita tuh pengen langsung lihat gitu. Kak Ino. Yang pasti terbuka untuk umum. Di mana tempatnya tadi? Tempatnya itu kita kolaborasi dengan BPPP Kupang. Balai Besar Pelatihan Peternakan. Terima kasih banget nih untuk dukungannya. Dengan mekanisme tertentu supaya kan kita sekarang berpikirnya itu keberlanjutan. Artinya tidak hanya sebatas program, tapi keberlanjutannya tidak ada. Jadi kita buat mekanisme khusus. Luar biasa. Terbuka untuk umum. Yang mau ke sana nanti kita bisa kirim mau mekanismenya seperti apa. Datang di mini lab-nya ya. Sekali lagi kita ingin pastikan datangnya terbuka untuk di mini lab-nya yang lokasinya disiapkan oleh BPPP. Dan kalau Kak Adi sendiri di Nopes Farm ini lokasinya di Naibonat. Lokasi Nopes Farm itu di Ragnamo ya. Ragnamo, salah tepatnya tuh di Desa Ragnamo. Ya, di Kecamatan Amabu Efeto, Kabupaten Kupang. Berapa luas lahan boleh tahu? Untuk luasan lahan sekarang ini ada 1,8 hektar. Itu dihitung nggak berapa banyak pohon? Boleh? Apa tahu jumlahnya? Ya, kurang lebih populasi pisang sekitaran 2.000 lebih. Gildis. Masyarakat yang tinggal di sana atau dari luar nih Kak? Untuk Iya, jadi memang pekerjaan paling berat awalnya sebenarnya pembersihan lahan dan juga penanaman, dan akan lebih mudah lagi kalau pisang itu sudah naik, sudah bertumbuh bagus. Jadi itu hanya lebih fokusnya ke pembersihan penyangan, pembersihan rumput-rumput pengganggu tanaman. Jadi memang kebutuhan masyarakat dalam artian penanaman itu yang dibutuhkannya lebih banyak. Apakah hanya ada satu lokasi di Nopes Farm ini? Untuk sekarang memang terpusat satu. Memang dulu kami mencoba untuk istilahnya mitra sama beberapa petani. Salah satunya ada di Amrasi, tapi belum maksimal karena memang usaha bisnis yang baru itu memang betul-betul punya manajemen yang bagus untuk bisa tercapai yang baik. Ya. Karena ini merupakan dua anak muda gitu. Saya mau tanya lagi, seberapa penting gitu? Harus diketahui, belum sempat jawab di awal ya. Seberapa penting harus anak muda yang kerjakan? Apa sih yang menurut Kak Adi
kita bisa lakukan ini oleh kita dan tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelum kita gitu. Kenapa harus anak muda? Iya, jadi saya kira sebenarnya akses yang mudah sebenarnya untuk anak muda, dan kalau dilihat dari segi umurnya kan masih muda nih, dan itu dipastikan masih sangat proaktif untuk bisa mencari informasi, edukasi, dan juga melakukan produksi secara luar biasa. Jadi memang kenapa harus anak muda? Karena memang saya lihat bahwa anak muda sekarang ini sudah banyak yang menuju ke petani milenial. Iya. Saya tiba-tiba teringat dengan diskusi kita sebelumnya terkait dengan cuan saya. Dan masih ada satu pertanyaan titipan, tadi udah belum sih apa tuh? Organik itu? Oh iya. Sebenarnya punya kakak tuh pisang organik atau sebenarnya belum 100%, tapi memang dari awal proses produksinya memang lebih banyaknya pemberian pupuknya itu ke organik sebenarnya. Ya, lebih ke pupuk dasar. 1 sampai 10 berapa organiknya? 8. 8. Oke. 8 Kak, udah lebih dari setengah tuh udah organiknya. Iya. Nah, saya tuh masih bertanya-tanya terkait dengan cuan Kak. Maksudnya berapa banyak nih? Jangan sebut nominalnya, tapi menurut Kakak ini untung nggak gitu? Profit nggak? Iya, 1 sampai 10 seberapa banyak nih untungnya? Kalau 0,5 nggak saya gitu. Iya, jadi kalau dari saya produksi pisang kalau misalnya kita hitung 1 sampai 10 tuh ya untuk sementara masih 5. Wih. Masih belum sebenarnya, Dan itu masih terbuka lagi untuk diserap pasar, hanya produksinya mungkin yang belum maksimal gitu. Masih belum. Tapi paling tidak dengan produksi sekarang udah 1 sampai 10, 5 loh Kak ya. Ini permintaan paling banyak dari mana? Permintaan paling banyak. Untuk sementara ini permintaan paling banyak sebenarnya dari hypermart. Ya, tapi standarisasi mereka itu yang cukup ketat. Karena ada kualitas, ada harga. Ada gitu. kualitas, ada harga. Dan kenapa tidak coba dikirim keluar gitu? Kayak ke Bali, Labuan Bajo. Misalnya. Memang sejauh ini belum. Kami belum melirik ke sana. Kemarin saya coba lihat-lihat ke Timor Leste, tapi belum sebenarnya. Jadi saya kira bahwa kalau misalnya kita mampu untuk memenuhi kebutuhan di Kupang, kalau misalnya sudah overproduksi, baru melihatnya ke tempat-tempat lain. Sebenarnya perbincangan kita masih akan terus berlanjut, hanya karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga kita pengen kasih closing statement langsung, boleh lah ya. Kira-kira apa nih menjadi harapan Kak Ino terkait dengan kontribusi anak-anak muda terhadap perubahan iklim? Apakah kita mau kasih yang buruk-buruk terus terhadap perubahan iklim, atau kita bisa memberikan suatu hal yang kecil tapi berdampak gitu melalui budidaya maggot di sirkular? Oke, mungkin closing statementnya itu adalah mari kita sama-sama untuk menjaga alam. Karena kita tahu bahwa dalam sekali. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu baik untuk alam, dia akan membalas apa yang kita lakukan itu lebih dari yang kita kasih. Dan tidak usah mulai dari yang besar-besar, mulai dari kecil. Menjaga alam. Yes, jangan kotori alam. Baik, kalau Kak Adi sendiri bagaimana? Ya, ini closing statement ya. Saya lebih ke semangat petani mudanya sebenarnya. Ya, jadi memang akan banyak sekali perubahan-perubahan ke depan, dan juga akan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ke depan, karena memang padatnya penduduk, dan mari kita semua melihat akan kebutuhan itu, karena memang itu adalah pasar dalam jumlah besar, dan kita tidak bisa hanya bersantai, kita harus mampu bekerja keras, mampu melihat peluang, mampu pokoknya harus terus belajar. Pernah gagal nggak sih Kak? Maksudnya ini kita pengen tanya, masih punya waktu 1 menit nih. Pernah gagal nggak sih Kak? Kalau saya sangat banyak, sangat banyak. Pernah menyerah nggak? Tidak. Pernah muncul untuk stop lah karena belum ada hasil gitu? Pernah. Tapi ya kita mau bilang kita sudah jalan begini lama, kenapa kita harus melihat lagi ke belakang, mau tidak mau tetap maju. Kak Adi pernah mau menyerah dengan banyak kegagalan? Ya, jadi memang kalau saya banyak sekali kegagalan, tapi saya memandang itu bahwa namanya bisnis baru, istilahkannya lebih ke anak yang masih kecil. Jadi memang anak-anak kecil ini harus perlu dituntun lebih baik. Dan kalau misalnya sudah mandiri, sudah beranjak remaja dan dewasa, akan mandiri dan itu bisa berdiri sendiri. Nah, step-step itu yang masih saya menuju ke sana.
Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ya. Baik teman Pro 2, boleh nggak sih kakak bertiga, mungkin Kak Umbu juga ya boleh memberikan statement kepada topik kita di sore hari ini mengenai petani milenial ya. Bagaimana sekarang untuk jangka panjang ke depan ya kita melihat perkembangan situasi iklim yang ada ini untuk menguntungkan petani kita yang bukan sudah tidak milenial lagi, karena kalau mau dibilang mereka juga dia bertani saja, tidak ada yang kita harus cari tahu dulu teknologi seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin adakah dari kakak berdua dan Kak Umbu juga ada mungkin dari komunitas kakak bertiga untuk bagaimana cara membuat para petani itu sadar bahwa dengan aware gitu dengan lingkungan, dengan cuaca yang ada, tapi saya bisa memaksimalkan produk pertanian saya gitu. Baik, kalau saya mungkin karena kita anak muda, sharing, networking, developing. Oh iya. Baik, maksudnya itu anak muda, tapi ini yang bukan sudah tidak muda lagi, para petani secara umum nih Kak. Kita akan mendorong mereka oleh kita nih yang bergerak gitu. Kita mau dorong mereka, tapi kalau kita majunya sendiri-sendiri, that's why kita maju sharing informasi misalnya, terus kita mau jaring komunikasi supaya kita bisa developing SDM-nya gitu. Memang ini agak susah kalau tidak dari hati, tapi paling tidak jangan pernah pikir besar kalau kita tidak pernah buat hal yang kecil. Dalam ya. Yuk buat hal yang kecil, paling tidak kau punya apa, yuk kita turun. Kayak kita nanti kan mau tanam pohon nih. Kapan? Nanti kita ajak ke Angela. Boleh dong. Boleh join. Boleh. Mau siaran langsung juga. Oh iya. Dari sana boleh. Itu kalau saya ke Angela, sharing, networking, develop, apapun masalahnya, sharing, networking, developing. Intinya adalah pas kita ingin mendevelop suatu komunitas atau SDM kayak gitu. Kalau Kak Adi sendiri gimana nih? Iya. Udah jadi narasumber aku. Kalau saya sih memang melihat cukup kesulitan ya untuk saat-saat ini, karena memang kondisi El Nino yang cukup memberikan dampak yang cukup berbeda saat ini, karena memang dilihat dari keterlambatannya musim hujan, dan akhirnya sampai sekarang juga masih banyak petani yang belum tanam padi sampai sekarang, dan memang itu sangat berdampak ke petani karena hampir sebagian besar petani itu tanam untuk konsumsi. Dan saya kira peran anak muda lebih ke salah satunya saya setuju juga dengan Kak Umbu bahwa edukasi. Terus memang anak muda harus bikin terobosan-terobosan baru. Sekarang saya lihat bahwa banyak sekali hal yang sebenarnya sudah ada tapi tidak dibuat. Contohnya sebenarnya ubi ungu yang bisa saja menggantikan bahan pokok makanan beberapa persen sedikit itu. Nah, belum banyak yang melirik ke sana. Padahal sumber nutrisinya juga bagus. Jadi bisa sedikit menggantikan dari nasi. Nah, itu belum banyak yang melirik ke sana. Nah, misalnya dalam satu rumah tangga kita tanam 100 tanaman ubi ungu maupun ubi jalar yang kuning. Saya kira mungkin setiap hari bisa menjadi makanan ini dan bisa menggantikan nasi. Ya tidak menggantikan nasi 100%, tapi mungkin bisa 40%, 30%. Ya. Jadi harus mencari inovasi-inovasi baru lah ya untuk menggantikan. Jadi memang lebih ke inovasi yang kontekstual. Jadi yang bisa diterima dengan apa yang sudah orang-orang lain lakukan. Dan harus berani tentunya. Kalau kan sendiri singkat aja, Kiano boleh? Kalau dari saya mungkin melengkapi yang sudah disampaikan oleh Kak Adi dan Kak Umbu, kita lebih ke depan tuh lebih untuk berkolaborasi lah. Anak-anak muda jangan jalan sendiri-sendiri, mari kita sama-sama berkolaborasi. Nanti ada NTT Youth Creative Hub yang mewadahi kita semua. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat narasumber kita sore hari ini, ada Kak Ino dan juga Kak Adi dan juga teman Pro 2 yang setia mendengar diskusi kita. Harapannya semoga diskusi sore hari ini bisa mengedukasi dan juga memotivasi teman-teman untuk menjadi petani milenial atau berkontribusi di sektor pertanian dengan cara yang milenial. Saya Umbu Bintang harus mengakhiri perbincangan kita sore hari ini di Talkspace Pro 2 RRI Kupang. Dan teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaan kita, dan mari kita terus jadikan kita headline karena kita Indonesia. Jadikan dirimu headline karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2 Kupang, dan see you dengan narasumber-narasumber menarik lainnya. Bye-bye.
Sore Ceria with